Shalom, selamat pagi keluarga damai. Bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera. Hari ini renungan kita mengambil tema, Jadilah padaku seperti kehendakmu. Renungan ini akan kita dasarkan pada firman Tuhan yang terambil dari Lukas 1 ayat 38 yang berbunyi demikian. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah cerita tentang seorang anak muda yang mengasihi Kristus. Dia sering mengikuti ibadah di beberapa gereja selain dari gereja di mana ia terdaftar sebagai anggota. Dalam beberapa ibadah, dia mendapati bahwa ibadah di gereja-gereja lain begitu menarik. Banyak pelayan-pelayan Tuhan yang terlihat begitu antusias, penuh totalitas bekerja sama dalam pelayanan. Lalu suatu hari dalam saat teduhnya, dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa kok di gerejaku tidak bisa seperti itu? Aku rindu sekali melihat gerejaku bertumbuh, tidak begitu-begitu saja, supaya gerejaku juga bisa jadi alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Mengapa ya Tuhan? Apa yang salah?" Lalu Tuhan menjawab, "Anakku, apakah engkau sungguh-sungguh ingin gerejamu bertumbuh dan berbuah?" Jawab anak muda itu, "Tentu saja Tuhan, pasti dengan bangga aku bisa mengajak teman-teman kerjaku untuk beribadah di gerejaku juga." Kemudian Tuhan melanjutkan, "Sungguh baik kerinduanmu anakku, aku akan mewujudkannya. Aku akan membuat gerejamu menjadi besar, bertumbuh, dan menjadi berkat bagi banyak orang." Anak muda itu sangat bersuka cita. Lalu Tuhan melanjutkan, "Untuk itu ada satu hal yang perlu kau lakukan." "Apa itu Tuhan?" jawabnya. Lalu Tuhan menjawab, "Aku ingin engkau aktif melayani di gereja. Tuangkanlah segala ide-ide kreatifmu itu. Pakai semua talenta yang sudah kuberikan kepadamu. Jadilah penggerak di gerejamu. Aku ingin engkau memberikan separuh dari waktumu untuk berkarya di gerejamu." Anak muda ini memiliki banyak sekali aktivitas dalam pekerjaannya dan teman-temannya dan keluarganya. Ia merasa yang diminta Tuhan itu terlalu besar. Karena itu, ia pun hanya tertunduk diam. Bapak Ibu yang terkasih, memang kisah di atas hanyalah sebuah cerita. Namun itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang kita sangat menginginkan sesuatu. Dan hal yang kita inginkan itu juga bukan sesuatu yang tidak baik, namun memang hal yang baik. Tetapi ketika kita diminta untuk melakukan bagian kita cenderung menolak. Apalagi kalau yang diminta itu sesuatu yang tampaknya berat untuk dilakukan. Ketika malaikat Gabriel datang mengunjungi Maria, malaikat datang dengan membawa kabar sukacita tentang kedatangan Mesias. Tentu Maria pun tahu tentang Mesias yang dinantikan, juru selamat yang sudah diberitakan para nabi. Tapi yang Maria tidak tahu adalah Tuhan memintanya untuk mengambil bagian dalam suatu hal yang mustahil di mata manusia. Ia harus mengandung ketika ia belum bersuami. Tentu saja banyak hal yang terlintas dalam pikirannya. Pasti ia akan dipermalukan. Tunangannya Yusuf mungkin akan meninggalkannya. Tetapi Maria dengan setia menjawab, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan." Suatu sikap yang begitu mulia. Dengan segala kerendahan hatinya, ia meninggikan Tuhan. Ia menyadari posisinya sebagai hamba. Hamba yang tidak berhak untuk menolak kehendak tuannya. Sikap hati inilah yang membuat Maria pun dimampukan untuk berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Menerima kehendak Tuhan dan bersedia melakukannya. Ini merupakan langkah awal yang paling sulit dilakukan. Terutama karena kita memang tidak mampu melihat keadaan dari sudut pandang Tuhan. Namun satu hal yang jelas yang kita dapatkan dari kisah Maria adalah ketika ia merendahkan dirinya, taat dan setia pada kehendak Tuhan,
Tuhan tidak membiarkan dia dipermalukan. Tuhan juga menuntun Yusuf untuk tetap mendampingi Maria. Tuhan terus menyertai Maria. Ketika kita bersedia melakukan kehendak Tuhan, Tuhan sendirilah yang akan memampukan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita sering meminta, bahkan menuntut Tuhan untuk memberikan apa yang kita ingini. Kita lupa bahwa kita hanyalah hamba, dan yang lebih memalukan, kita bahkan tidak melakukan peran kita sebagai hamba. Maria memberikan teladan yang begitu indah bagi kita untuk kita bisa tunduk pada kehendak Bapa. Saat ini kita berada dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebagai hamba yang menantikan tuannya, sudah sepantasnya lah kita meninggikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita menantikannya sambil terus melakukan bagian kita, sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan melalui kehidupan kita. Seperti anak muda tadi, bersediakah kita ketika Tuhan meminta waktu, tenaga, dan karya kita diberikan untuk pelayanan bagi kerajaan-Nya? Setiap hamba pasti diberikan talenta oleh Tuhan. Akankah kita mengerjakan talenta itu? Atau kita hanya akan menguburkannya? Bapak Ibu yang terkasih, maukah kita meninggikan Kristus dalam kehidupan kita dengan menyadari bahwa kita ini adalah hamba-Nya yang seharusnya hidup dalam kehendak-Nya? Mari kita mengambil saat teduh. Kita tunduk di hadapan Bapa. Dengan jujur kita mengungkapkan, talenta apa yang tengah kita kubur? Atau mungkin kita memang sudah memberikan talenta-talenta kita, namun kita mencuri kemuliaan Tuhan dengan meninggikan diri dan menyombongkan setiap karya kita. Mari kita belajar dari Maria. Dengan kerendahan hati kita berkata, "Ini aku Tuhan, hamba-Mu. Pakailah aku, jadilah padaku seperti kehendak-Mu." Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, kami bersyukur ketika kami boleh menyebut Engkau Bapa, ketika sesungguhnya kami ini hanyalah hamba. Ajar kami ya Bapa, untuk tetap menjadi hamba yang setia. Ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, dan terlebih lagi, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk setia melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, apakah ada talenta yang sudah lama ingin Anda persembahkan kepada Tuhan? Jangan ragu-ragu lagi. Yuk, mari kita berkarya bersama-sama agar Kristus dipermuliakan dalam gereja kita. Tuhan Yesus memberkati.